Halo semuanya, selamat datang di channel ZXN. Di video kali ini kita akan melanjutkan petualangan kita di game Summon Night Swordcraft Story. Let's go. Oke. Jadi di video kali ini kita akan coba awali dengan membuat senjata baru, guys. Karena kalau kita lihat di sini ya, materialku tuh udah cukup lumayan tuh ya di atas ya. Ada 33 yang api, 50 yang air, yang biru ya, 57 yang hijau. Dan di sini juga aku masih ada banyak tabungan nih, udah aku grindingin. Jadi langsung aja kita bikin senjata baru, guys. Senjata apa yang mau kita bikin, Bang? Kita akan bikin kapak dong, tentu saja. Senjata favoritku. Let's go, kita langsung bikin aja, guys. Kapaknya masih yang jelek nih harusnya. Nah, gitu kan. Bentuknya masih kurang bagus. Nah, cara untuk ngasih elemennya gimana, Bang? Ini kan nggak ada tekniknya ya. Kan kalau yang di tip yang kemarin kita dapat ya, kalau kalian nonton video sebelumnya, nah ini nih, ini itu ada elemennya, guys. Cara ngeliat ada elemennya itu adalah di bagian atas, guys. Di bagian atas itu ada yang warnanya abu-abu kayak baja gitu ya. Nah, kalau bikin senjatanya pakai bahan abu-abu itu artinya ada elemennya gitu. Sedangkan kalau yang tadi kan nggak ada elemennya ya. Nah, ini tuh yang kita bikin kapak ini nggak pakai bahan abu-abunya. Nah, caranya adalah ya udah tinggal kita bikin lagi, guys, tuh. Tinggal kita bikin lagi, terus ada tulisannya tuh, mau pakai mystic ore atau enggak. Ditanyain tuh mau pakai si bahan abu-abu atau enggak. Kita pilih aja pakai, guys. Langsung kita buat buit gitu. Langsung aja, guys. Wih, jadi ada elemen apa nih? Api kalau nggak salah ya. Nah, jadi ada elemen api, guys. Nah, mantap ya. Jadi kita udah ada 2 kapak baru. Satu yang efeknya biasa aja dan satu lagi yang api, ada apinya, guys. Nah, nanti ini kenapa nih suaranya begini nih? Sorry guys ya kalau agak ini suaranya. Di video sebelumnya juga suaranya agak menggema ya, nggak tahu juga kenapa, guys. Jadi ya sorry aja lah ya kalau kayak begitu. Nah, nanti guys, ini yang di knuckle ini kan aku belum punya ya. Nanti di knuckle juga sistemnya kayak di X ini, guys, kayak di kapak. Begitu pula di pedang. Di pedang nanti bakal kayak gitu juga nih. Karena kita nggak dapat bahannya, tekniknya. Sedangkan kalau tadi spear udah dapat nih kan, tinggal dibikin doang. Karena kita dapat dari orang kalau kita nonton di video sebelumnya. Oke. Kita langsung pakai aja, guys, senjatanya. Karena kita bisa bawa sampai 3 ya, 3 senjata di dalam pertarungan. Kita bawa aja semuanya. Oh ya, dan kemarin aku udah ngalahin beberapa monster dan tiba-tiba dapat ini, guys. Dapat sendal. Sendal ini, tunggu aku liatin dulu. Sendal ini nambahinnya agility. Agility-nya bertambah 1 tuh, guys. Kalau kalian lihat di atas. 1 doang sih, nggak nambah banyak sebenarnya ya. Dan untuk Guardian Beast kita udah naik level, jadi bisa pakai 3 spell nih, guys. Ada yang ngasih efek elemen angin, ada yang ini bisa ngeluarin angin puyuh, sama ini bisa nge-heal. Jadi udah lumayan lah. Oke, kita lanjutin lagi ya. Kemarin itu kita udah sempet dapet ini sebenarnya ya, dapet undangan untuk berantem di turnamen. Tapi nanti dulu lah. Ini sebenarnya kita bisa minta bahan teknik lagi nih, resep teknik lagi maksudnya. Tapi kayaknya nggak usah deh, nanti aja deh. Kita langsung turnamen aja kali, guys ya, biar seru. Boleh sih, ayo kita gas turnamen aja, guys. Karena aku juga udah udah cukup leveling ya. Oh, tunggu. Kita bakal beli ini dulu, guys. Aku udah siapin juga nih soalnya. Aku udah siapin duit untuk beli aksesoris. Nah, di sini ada 2 aksesoris nih, guys. Dan ini sebenarnya dua-duanya penting untuk dibeli ya. Karena takutnya setelah kita turnamen nanti barang ini tuh bakal hilang, karena setauku tuh bakal hilang, guys. Jadi nggak bisa dibeli lagi gitu. Tapi di sini duitku cuma 1.600, jadi cuma bisa beli 1. Dan kayaknya aku bakal beli yang defense aja, guys. Karena menurutku defense itu lebih penting dibandingkan attack. Terutama untuk di turnamen. Nah, ini ya. Defense kita bertambah 5, tapi agility-nya berkurang 1 ya. Karena nggak pakai sepatu lagi. Oke. Lumayan. Kita langsung aja turnamen, guys. Oh ya, dan untuk yang udah sering main Game Boy kayak gini harusnya udah tahu ya.
ada peraturan tidak tertulis kalau kita itu harus ngobrol sama semua NPC supaya kita bisa dapat hadiah guys, karena kan kita nggak tahu ya NPC mana yang bakal ngasih hadiah. Dan untuk di gameplay ini aku udah ngobrol sama semua NPC guys, jadi udah aman. Kita langsung aja turnamen. Oh, kita nggak boleh guys, kita cuma boleh bawa satu senjata. Sorry bang, salah bang. Kita pakai ini aja, kita pakai kapak berapi ya. Durability-nya 85 tuh banyak banget sih. Oke. Sebelum itu kita save dulu mungkin ya. Sip. Oke. Apakah kita siap guys? Kita siap dong. Gas. Lawannya badannya gede juga guys. Oke. Oh, ronde keempat kita katanya. Chavez tentu. Oh iya bener tuh. Katanya dia besar orangnya. Oke. Oh, dia nggak pakai Guardian Beast si Chavez. Sombong banget. Sombong banget ya. Oh, dan kalau kalian lihat ini ya, pencetanku udah aku rubah dikit jadi agak ke atas nih. Supaya enak untuk berantemnya guys. Karena kemarin terlalu di bawah pencetannya jadi susah. Sekarang aku udah lumayan lincah nih untuk pencet-pencetannya. Darahnya 90 guys. Nah, pause dulu. Nah, tunggu dulu guys. Di sini kita lihat ya. Kalau kita pakai senjata itu ada darah senjatanya juga guys. Yang merah itu adalah darah karakternya. Yang hijau itu adalah darah dari senjatanya. Jadi senjatanya itu bisa hancur guys. Nah, untuk di turnamen ini kalau bisa harus ngancurin senjata lawan guys. Jadi bukan dikalahin ya lawannya. Senjatanya harus dihancurin. Karena kalau senjata lawan hancur, kita dapat resep teknik untuk membuat senjata dari musuh gitu guys. Itulah kenapa aku suka kapak. Kenapa? Karena kapak itu darahnya paling banyak dibandingkan senjata lain. Ini darahnya 85 ya, dibandingkan pedang dia yang 70. Jadi langsung aja kita kalahin guys. Pencet apa ya? Oh, ini. Aduh, jauh banget ya. Nah, kita bisa perfect dodge juga ya. Kalau kita dodge kayak gini terus, tetap kena darah 1 ya. Coba lagi ya. Nah, kalau kita tekan kayak gini kena darah juga guys 1 guys. Tapi kalau kita perfect dodge kena tuh, nggak kena damage maksudnya. Aman. Dah, kita tahan-tahanan aja guys. Tahan dulu aja. Nggak usah nyerang. Ini cara paling gampang untuk menangin turnamen. Kalau darah kalian sekarat, tinggal mundur, nge-heal ya kan. Udah, nanti darah senjata lawan tinggal tiba-tiba hancur sendiri dia. Waduh, kena damage, nggak apa-apa ya. Tenang aja, karakter kita tahan banting. Nah, ini kenapa dia nggak berubah-berubah? Serangannya ngebug kah? Aduh. Oh, kita coba ini kali ya. Skill baru. Nah, sekalian ngeliatin skill baru guys. Angin tornado. Mantap. Terus kita pakai healing deh. Kita coba skill. Penuh lagi udah. Kebukin aja bang. Aman aja. Nanti kita dapat pedangnya dia guys jadinya guys. Bukan dapat ya, tapi dapat resep. Jadi kita bisa bikin. Jadi tetap harus dibikin. Nah, udah hancur udah. Menang guys. Dia nggak punya senjata lagi. Karena turnamen cuman boleh bawa satu senjata. Kita langsung level up. Nice banget. Siapa level up? Karakter kita guys. Agility. Aku naikinnya ini ya. Nah, tadi tuh ada tulisan itu. New teknik. Nah, mantep guys. Jadi itu ya, tips and trick untuk mainin game ini. Kita harus hancurin senjata lawan. Jadi bukan ngancurin lawannya. Loh. Kenapa dia? Dia nggak terima guys, kalah guys. Katanya kita menang gara-gara kita pakai Guardian Beast. Padahal senjata kita jelek kata dia. Wah, kurang ajar kau. Senjataku ada elemennya loh. Senjata kamu nggak ada. Nah, kan diceramahin kamu. Nah. Oke. Udah kelar, gampang ya. Turnamen pertama gampang kita lewatin. Tapi jangan sombong, nanti tuh ada lawan yang pakai bor guys. Nah, itu kalau lawannya pakai bor, aduh, nggak bisa guys. Kita tahan pakai kapak kayak tadi ya, kita ngeblok doang pakai. Di saat lawannya pakai bor, nggak bisa guys. Senjata kita hancur duluan. Emang bor itu kurang ajar banget. Ya, nantilah kita lihat lah kayak gimana aku bakal ngelewatinnya. Oke.
Kita didatengin sama master kita nih. Katanya kita nggak boleh terlalu terlalu gembira, karena ini walaupun menang, ini cuman kemenangan pertama kita guys, masih panjang gitu perjalanannya. Oke, nah ini ya, setiap kali kita selesai turnamen itu pasti ada pilihan kayak gini guys. Jadi kita bisa milih mau nongkrong bareng Guardian Beast kita atau sama teman kita nih. Teman kita baru satu nih, ada Sanari. Karena kemarin kita udah nongkrong sama Guardian Beast kita ya, kita coba sama Sanari guys. Kita coba. Nah, di bawah sini ternyata kalau sama Sanari. Nah, datang dia. Diselamatin kita guys. Oke, thank you. Dipuji-puji gede guys. Nice. Master Shintetsu, nama itu kita ya, nama ayah kita. Almarhum, sudah meninggal soalnya. Oh, si Sanari ini belum berantem, belum turnamen dia. Dia baru dapat suratnya itu. Karakter kita suka kah sama Sanari? Katanya itu lucu si Sanari. Nah, si Sanarinya tahu lagi kalau si Celeru ini mikir si Sanari lucu. Loh. Ada ada romance-nya nih. Oke. Oke, dah. Kalau kalian mau baca sendiri aja ya, biar nggak terlalu lama guys. Oh, udah kita tonton, katanya menang dia si Sanari ya. Oke. Halo Master Brown. Oh, mau kemana dia? Oh, kita diajakin ini guys sama guru kita ya. Diajakin buat kita diajakin ke kota lain buat berjualan tadi katanya ya. Kita pakai dulu nih senjata yang lain. Oke, sudah. Sekarang kita nah ini ya, sekalian aja lah ya aku liatin. Nah, kita harus datengin semua tempat kayak gini guys, karena kita harus ngobrol sama semua NPC. Oke, tunggu guys ya, kita pause dulu. Oke, ayo kita lanjutin lagi guys. Sekarang aku lagunya agak dikecilin guys ya, karena tadi aku sudah sempat denger rekordan sebelumnya kayak terlalu kencang ya. Jadi kayak kedepannya bakal segini aja nih suaranya. Oke, kita lanjut lagi untuk keliling. Waduh, agak nge-lag ya. Kita akan keliling kota ini guys. Sekalian aku pengen ini ya, ngasih lihat seberapa luasnya kota di game ini guys. Nah, ini ada orangnya, nah, kita ajak ngobrol aja guys. Barangkali dikasih hadiah gitu guys. Oke, kita kesini lagi. Ada orang lagi, kita ajak ngobrol aja. Ini buat yang dulu main Pokemon atau main Medabot di Game Boy kayak gini ya, pasti tahu lah kalau kita tuh harus ngobrol sama semua NPC. Nah, tapi aku ada kelupaan nih guys. Aku bakal bikin senjata dulu guys. Dan ini lihat ya, jeng, kita dapat resep teknik dari pedang orang yang kita kalian tadi, si Chavez ya. Jadi kita langsung bikin aja, karena setauku nanti tuh pasti ada yang bakal minta ini guys. Ada yang minta pedangnya si Chavez ini buat ditukar sama resep teknik. Jadi kita langsung bikin aja. Ini dia. Dan kalau pedang orang kayak gini itu nggak bisa dikasih elemen guys ya, nggak kayak kapak kita tadi ya, bisa dikasih elemen. Kalau senjata orang nggak bisa guys, dia bener-bener kayak gitu doang. Makanya kadang ada orang yang bakal ngasih kita resep teknik untuk senjata yang punya elemen guys. Oke, kita lanjutin ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, satu video nggak apa-apa lah ya aku liatinnya. Sekalian keliling kita guys. Siapa tahu kalian nggak sempat untuk main kan, jadi kita bakal keliling di video kali ini guys. Oh, master kita nggak ada di sini. Oke. Biasanya ada master kita di situ. Oke. Ini ada orang lagi bikin senjata, kita ajak ngobrol aja udah.
Ini kalau kalian mau baca di pause-pause aja ya. Apa ini? Oh, dia ngasih ini penjelasan tentang senjata nih. Yang aku udah tahu sih semuanya. Jadi pedang itu senjata yang paling balance. Jadi nggak berat, tapi nggak terlalu ringan juga. Dan aku akuin pedang itu yang paling enak untuk berantem guys. Kalau kalian mau ngebunuh musuhnya. Tapi kalau mau bertahan kayak tadi di turnamen itu udah pasti pakai kapak paling bagus guys. Terus ada, ibu kita nggak ada. Oh, itu dia. Terus selanjutnya itu ada drill. Drill itu bagus untuk ngancurin senjata musuh. Itu bener-bener senjata penghancur tuh. Penghancur senjata. Senjata penghancur senjata, mantep. Terus selanjutnya ada spear. Spear itu buat yang mekaniknya gimana ya? Buat yang mekaniknya cupu guys. Karena kan spear kan jaraknya paling jauh kan. Jadi yang suka main jarak jauh lah. Walaupun nggak jauh-jauh banget sih, tapi kok aku sendiri kurang suka sama spear. Dan yang paling jelek itu menurutku adalah knuckle, karena durability-nya atau darahnya si knuckle itu kecil, paling kecil, damage-nya nggak ada. Waduh, sorry guys, aku pause dulu ya. Ternyata ada suara dari luar guys, sorry.
Oke, aku udah keliling-keliling ya tadi buat nyari satu resep teknik lagi, tapi ternyata nggak ketemu. Jadi kayaknya kita sudahi dulu untuk video kali ini guys. Mungkin di next video kita bakal cari lagi ya untuk resep tekniknya. Jadi kurang lebihnya untuk di video kali ini mohon maaf. Dan jika kalian suka boleh di like, subscribe, komentar, dan share di grup teman SD, SMP, dan TK kalian. Dan see you di next video. Bye bye.